Tadi kita sudah bicara masalah poligami dari sudut pandang agama Islam dari Al-Quran dengan Bapak Hussein Abdurrahman. Sekarang kita beralih kepada seorang psikolog, Ibu Cassandra Putranto, yang banyak menangani kasus-kasus poligami. Halo Mbak Cassandra, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Cantik sekali hari ini, aku senang deh lihatnya. Sama Mbak ini juga sangat luar biasa. Aku mau nanya nih Mbak Cassandra, apa betul ada sih perempuan yang bahagia di madu? Ya aku kok nggak percaya ya. Kok ada yang perempuan yang merasa bahwa cintanya bisa dibagi gitu? Ya, kembali lagi kalau ditanya ada, saya yakin pasti ada, ya. Pasti ada. Cuman kan pertanyaannya berapa banyak yang seperti itu. Di negara-negara Islam yang jelas sangat maju, penelitian psikologi di sana justru membuktikan bahwa pemberian izin poligami itu sangat diatur dengan keras dan bahkan dilarang gitu. Dan ternyata hasil penelitian psikologi Islami membuktikan hal tersebut, bahwa poligami masih diizinkan dan tentu saja dengan harapan memberikan manfaat. Persoalannya adalah ketika nilai-nilai ini hanya diambil sebagian, lalu kemudian mengabaikan tatanan-tatanan dan standar prinsipil yang harus dipenuhi. Justru ini yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang negatif yang berakibat dan berdampak kepada perempuan dan anak. Nenek moyangku ya, jadi nenek buyut saya itu mencarikan istri untuk suaminya. Karena pada saat itu barangkali nih dugaan kami ya, cicit-cicitnya, dia sudah tidak mau, tidak bergairah untuk melayani suaminya. Apalagi zaman dulu itu kan kawin kawin diatur ya, kawin dijodohkan, bukan kawin cinta. Jadi pada saat tertentu dia sudahlah saya capek, dan pada saat itu kesehatan perempuan juga tidak baik sehingga dia mencarikan istri buat suaminya. Tapi kasus-kasus begini tuh kan jarang ya Mbak Cassandra ya. Nah, kembali lagi kan bahwa sekali lagi kalau ditanya ada. Tetapi tentu saja harus menuruti atau mengikuti standar prosedur yang berlaku. Yang jelas standar-standar yang harus dipenuhi itu sebagaimana dari ilmu-ilmu yang kita lihat dari psikologi Islami gitu ya. Yang pertama adalah bahwa tentu saja tujuannya. Tujuannya antara lain misalnya memang karena istri pertama mungkin punya masalah, lalu kemudian untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Lalu kemudian tetapi harus dipastikan bahwa istri pertama harus menyetujui dengan ikhlas. Ya, bukan dengan paksaan, bukan dengan manipulasi kognitif. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah ketika secara kognitif dimanipulasi bahwa untuk supaya menjadi seorang muslimah yang baik harus tunduk, padahal sebenarnya tidak ikhlas misalnya. Nah, masalahnya ikhlas ini adalah satu kunci utama atau prasyarat utama. Kemudian yang kedua harus adil. Nah, keadilan ini pun juga harus betul-betul sesuai dengan standar yang berlaku, bukan sesuai standar salah satu pihak saja. Adil menurut siapa? Menurut sang suami, menurut sang istri pertama, tapi harus betul-betul sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu kemudian juga dari sisi keadilan ini kan juga dari sisi waktu, bukan hanya soal materi saja, tetapi waktu bagaimana sang ayah harus tetap punya waktu yang seimbang untuk semuanya gitu. Nah, persoalan yang sering terjadi adalah ketika satu, ternyata tujuannya bukan untuk tujuan kebermanfaatan. Kedua, ketika ternyata tidak diperoleh izin atau ternyata izinnya dimanipulasi atau dengan teknik intimidasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ternyata tidak adil baik secara waktu maupun secara finansial. Lalu kemudian ternyata anak-anak tidak dipersiapkan dan ternyata ada konflik. Apakah ada anak-anak yang kemudian terganggu kebahagiaannya atau mentalnya atau sikapnya atau pendapatnya atau apapun lah itu terhadap dunia perkawinan atau apa begitu, ada nggak dampaknya?
Baik, nah persoalan yang paling utama adalah bahwa di Indonesia belum dilakukan penelitian menyeluruh untuk secara spesifik melihat kaitan antara dampak poligami terhadap anak. Justru ini membuat sebuah undangan bagi siapapun yang ingin menekuni penelitian untuk betul-betul memastikan dampak poligami ini pada anak-anak. Tetapi yang jelas, saya menemukan banyak sekali kasus yang kalau dibalik ya, anak-anak yang memiliki masalah ternyata terkait dengan kualitas hubungan antara ayah dan ibunya, ya. Jadi, tidak secara spesifik itu tentang poligami, ya, tapi bagaimana ternyata, anak-anak ini menjadi korban dari ketidakstabilan pernikahan orang tuanya. Nah, ketidakstabilan itu bisa karena menikah lagi, bisa karena poligami, bisa karena konflik. Nah, persoalannya sebagian itu justru adalah karena poligami, ya kan? Misalnya contoh ya, ternyata sang istri tidak memberikan izin, lalu kemudian suaminya sudah poligami. Nah, anak-anak ini tidak terima, tahu-tahu punya ibu yang lain, punya saudara tiri dari orang lain, dan akhirnya kemudian anak-anak ini bersama dengan ibunya, lalu kemudian akhirnya ada perempuan-perempuan yang cukup kuat untuk mengambil keputusan untuk bercerai, tetapi ada yang tidak. Dan kemudian hidup mereka menjadi semakin terpuruk. Kemudian yang kedua adalah ketika ternyata pembagiannya tidak adil. Lalu kemudian ada perbedaan antara ketika seorang anak dari anak yang pertama, lalu merasa menjadi punya hak lebih dibandingkan anak dari istri kedua, gitu ya. Belum lagi kemudian ternyata anak-anak ini tidak punya waktu dari ayahnya, jadi mereka tumbuh dan berkembang tanpa figur ayah. Nah, yang jelas anak-anak tanpa figur ayah sendiri secara psikologis itu cenderung anak-anak menjadi lebih nakal, menjadi punya masalah perilaku, punya keterbatasan masalah sosial karena tidak berkomunikasi, tidak berinteraksi dengan ayah, dia tidak punya figur ayah gitu ya. Karena ayahnya sibuk harus pindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain gitu. Iya kalau kita bicara 4, kalau ternyata 4 lalu satu dilepas ambil lagi, ambil lagi gitu. Jadi lebih banyak lagi gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah masalah konsep diri, ya. Seringkali akhirnya konsep dirinya menjadi, turun, merasa tidak berharga, bahkan ada yang mungkin, ada kecemasan dan depresi, dan mungkin mengembangkan gangguan-gangguan psikologis yang lain. Nah, jadi akhirnya jadi lebih banyak, gangguan-gangguan psikologis yang ditimbulkan karena masalah poligami ini dibandingkan dengan, eee apabila yang jelas tentu kita berharap sebuah keluarga yang utuh, punya waktu yang cukup untuk, anak-anak dan istri. Kasihan juga ya. Iya ya, kita tuh nggak pernah terfikir ya, apa pelaku poligami itu tidak pernah terfikir ya, betapa susahnya itu diterima oleh anak ya. Ayah yang tadinya di rumah terus-menerus bersama dia, tiba-tiba ayahnya sering tidak pulang dan pada saat-saat tertentu tidak berada di rumah karena berada di tempat lain gitu. Itu saya kebayang akan susah sekali bagi saya untuk nerima itu. Saat ini tuh kan lagi sedang banyak sekali ya dimarakkan, dikampanyekan ya soal poligami ini. Seolah-olah ini suatu tren. Dan ada pula yang mengajarkan itu, training-training untuk sukses berpoligami. Cara cepat mendapatkan 4 istri. Ini pelecehan terhadap perempuan nggak sih? Memang kalau kita lihat dari sudut itu sekali lagi kan tadi, ada 4 syarat ya. Nah, apabila kita sesuaikan dengan 4 syarat tersebut saja, itu saja kan kelihatannya sudah tidak terpenuhi karena seolah-olah harus menjadi 4, harus ada 4, harus ada pelatihan. Berarti kan bukan karena kebutuhan ya, berarti memang ada tujuan lain. Kadang-kadang memang tujuan lain itu asal punya
istri banyak asal punya anak banyak gitu kan. Dan ada satu hal yang salah biasanya dari persepsi mereka, itu meyakini bahwa banyak anak banyak rezeki gitu. Jadi punya anak dulu baru bisa mendapatkan rezeki kemudian gitu. Nah, kenyataannya seringkali ini terbalik gitu, jauh panggang dari api. Anaknya sudah banyak, rezekinya tidak menjadi bertambah banyak karena persoalannya adalah kesalahan mindset itu tersendiri gitu ya. Bahkan kemudian apalagi ternyata dibuatkan sebuah situasi yang memanipulasi itu tadi. Akhirnya memang mohon izin, akhirnya menjadi sebuah praktek kekerasan terhadap perempuan secara terselubung. Apalagi ternyata calon-calon, eee, ta'aruf perempuannya ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur, ya kan? Nah, ini tentu saja menjadi sebuah praktek kekerasan terhadap perempuan yang dibalut dengan dalih agama, ya. Tapi kok tampaknya ya nggak ada upaya bagi dari pemerintah ya untuk mencegah ini, menghambat ini. Padahal sebenarnya undang-undang kita kan melarang poligami ya. Baik, pada dasarnya sebenarnya ini, sekali lagi kalau dari sisi psikologi forensik, kita bicara dari sisi perilaku yang juga terkait dengan undang-undang. Nah, dari sisi undang-undang sebenarnya itu kita masih ada sebuah undang-undang yang mengharuskan untuk hanya memiliki istri satu, ya kan? Tetapi kembali lagi negara kita ini ya, ada undang-undang yang disusun dengan sistem perundang-undangan mulai dari Pancasila, Undang Dasar 45, kemudian undang-undang, kemudian itu ada turunan-turunannya masing-masing gitu ya. Nah, ada PP 10 ya kan, yang masih mengharuskan terutama, pejabat pemerintah untuk hanya memiliki istri satu. Tapi kembali lagi dengan pemutarbalikan fakta, dengan usaha untuk menerjemahkan undang-undang, seolah-olah ada 2 undang-undang, antara hukum negara dan hukum Islam, gitu ya. Nah, persoalannya adalah ketika, antara hukum Islam ini dipertentangkan, solusi akhirnya adalah solusi yang kemudian diambil adalah dengan melakukan pernikahan siri. Nah, pernikahan siri ini juga akhirnya menjadi kesulitan karena, tidak, bisa memastikan pemenuhan hak terhadap anak-anak, ya, dan terhadap istri terutama. Apabila kemudian diceraikan, ya, bahwa haknya, saya seringkali menerima keluhan dari para perempuan yang, eee, awalnya karena memang berusaha untuk patuh dan memenuhi, syariat agama, lalu kemudian bersedia untuk menikah siri. Tapi terus kemudian ketika diceraikan mereka kehilangan hak-haknya. Dan anak-anak ini sendiri juga kemudian menjadi tanggung jawab ibunya karena tidak dipenuhi, karena pernikahan siri ini hanya mungkin berlangsung, kurang dari 1 tahun gitu, bahkan ada yang juga mungkin kurang dari, 1 bulan misalnya gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan sekali lagi bahwa, tentu saja hukum Islam tidak menginginkan hal itu gitu ya, tetapi kembali lagi jangan sampai pada saat menikahnya digunakan hukum Islam untuk mempermudah, tetapi itu kemudian mengabaikan hukum negaranya juga gitu, mengabaikan hak-hak anak, mengabaikan hak perempuan gitu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian terutama, bagi pemegang kekuasaan dia di negeri ini, terutama untuk pembuat undang-undang juga, untuk supaya bisa memastikan hak dari, anak dan perempuan. Jadi sebenarnya kasus yang Mbak Cassandra tangani itu seperti apa sih soal poligami ini? Gini, saya itu, memeriksa tersangka teroris dari tahun 2002 sampai 2020. Dan selama ini saya sudah memeriksa hampir 440 orang, ya. Nah, dari 440 orang itu ternyata banyak sekali, ya, yang bapaknya poligami. Mereka yang percaya poligami biasanya adalah mereka yang, eee, kemudian terbawa ke dalam nilai-nilai ekstrim dan radikal ini, gitu ya. Nah, persoalannya, mungkin dulu memang masih sangat minoritas, tapi sekarang kalau kita perhatikan, angka minoritas mereka menjadi bertambah loh. Sorry to say, saya tuh sebenarnya pengen ngomong ini tadi. Poligami itu justru akhirnya menjadi salah satu modus
untuk memperkuat armada terorisme. Jadi memang mereka sengaja menikah untuk menambah armada, lalu kemudian perempuannya sengaja disuruh punya anak yang banyak, lalu kemudian masing-masing dididik untuk memperkuat tentara, eee, tentara kelompok ini gitu ya. Saya nggak mau bilang ini tentara Islam, karena ini bukan tentara Islam sebenarnya, ini kan tentara jihad, beda banget gitu. They're not Islam sebenarnya, they're just using, Islam untuk menjadi kedoknya mereka. Wah, kita kayaknya perlu kampanye ini melawan tren ini ya, Mbak Cassandra ya. Terima kasih ya Mbak Cassandra atas kesediaannya untuk diwawancara lewat Zoom ini. Ya, 2 kali loh, yang kekerasan seksual juga Mbak Cassandra bantu, yang ini juga bantu. Sama-sama Mbak Emi, terima kasih banyak saya sudah diundang di acara yang sangat luar biasa ini, semoga bisa menginspirasi masyarakat Indonesia. Iya, sampai ketemu kembali. Dadah. Berikutnya kita akan mendengarkan dari segi hukum sebetulnya bagaimana sih soal poligami ini. Tadi kita mendengar dari Pak Husain bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia itu melarang adalah monogami, dia sebutkan adalah monogami, dan melarang atau bukan melarang ya, praktis susah sekali untuk melakukan poligami, dan itu adalah dasarnya adalah dari Al-Quran. Dan bagaimana kita bicara ini dari segi hukum, mari kita dengarkan pembicara kita berikutnya.